Allah atas hambanya itu hanya dua saja. Perbuatan Allah atas hambanya hanya dua. Kalau bukan rahmat pasti hikmah. Kalau bukan hikmah pasti rahmat, tidak ada yang lainnya. Apabila Allah menginginkan rahmat kepada hambanya, maka mukaddimah rahmat itu menyenangkan, disukai. Kapankah pintu rahmat dari Allah terbuka? Ketika dia mensyukuri kesenangan yang dia dapatkan. Begitu dia syukuri, maka terbukalah pintu rahmat. Dan rahmat Allah lebih bernilai dari kesenangan dunia yang dia dapatkan. Itu dasarnya surat Yunus ayat 58. Apabila Allah menginginkan memberikan hikmah kepada hambanya, mukaddimah hikmah itu enggak menyenangkan, enggak disukai syahwat, tidak disukai, tidak disenangi, dan memberatkan. Namun manakala seseorang bersabar dengan kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang memberatkan itu, kondisi yang tidak disukai syahwatnya itu, dibenci oleh syahwatnya itu, dia bersabar, terbukalah pintu hikmah. Dan siapa yang mendapatkan hikmah, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 269. Maka hakikat takwa adalah ar-ridho bil qalil, ridho dengan takdir Allah. Bentuk atau bukti keridoannya, ketika ada keluarganya yang mendapatkan rezeki lebih dari dirinya, dia mendoakan keberkahan dan kebaikan atas rezeki keluarganya itu. Bukan benci, bukan cemburu, bukan dengki, bukan hasad, tapi dia mendoakan kebaikan dan keberkahan atas rezeki yang Allah datangkan, Allah hadirkan kepada keluarga. Begitu dengan tulus dia doakan keberkahan untuk keluarganya yang mendapatkan rezeki, maka Allah akan mengutus malaikat untuk mendoakannya dengan doa sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan kepada saudaranya. Makanya janganlah kita bakhil atau pelit mendoakan keluarga kita, sebab Allah akan mengutus malaikat untuk mendoakan diri kita. Kata Nabi SAW, da'watul mar'i li akhihi 'inda zahri ghaibihi mustajab. Doa seorang hamba untuk keluarganya itu mustajab dalam keadaan keluarganya tidak tahu kalau didoakan. Jadi kalau keluarga kita tidak tahu kalau kita selalu mendoakannya, itulah doa yang mustajab. Doa yang mustajab, doakan keluargamu dalam keadaan keluargamu tidak mengetahui kalau kamu mendoakan. Begitu kita doakan keluarga kita, maka Allah mengutus malaikat yang mendoakan kita, yang semisal dengan doa kita untuk keluarga kita. Semakin dahsyat kita doa untuk keluarga kita, semakin dahsyat doa malaikat untuk kita. Ada keluarga kita terlilit utang, di tengah malam kita doakan, ya Allah, si fulan sedang terlilit utang, mudahkan rezekinya, panjangkan umurnya untuk melunaskan hutang-hutangnya. Jangan engkau jadikan hutang menjadi warisan untuk ahli keluarganya. Terus kita doakan. Nah, maka Allah mengutus malaikat mendoakan kita dengan doa serupa apa yang kita doakan untuk keluarga kita. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini tentang bagaimana kita menjaga kebersamaan, kekeluargaan di dunia ini, dengan terutama menjaga hati kita, supaya insya Allah tidak hanya kebersamaan yang terbangun di dunia ini sebatas umur dunia, tapi juga berlanjut di akhirat, fayanqalibu ila ahlihi masrura, kembali berkumpul dalam keadaan gembira bersukacita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, jika ada hal-hal yang pengen di-sharingkan, didiskusikan atau ditanyakan, fa'alaihi yatafaddal maskura majura. Baik pertanyaan atau sharing yang berkaitan dengan materi atau di luar materi, boleh tafadhol.